Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan program Java sederhana agar membantu pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang program Java. Nah, sebelum kita bisa uh, memulai coding dengan Java, kita perlu menginstal Java-nya terlebih dahulu. Nah, yang dibutuhkan itu cuma dua softwarenya, yaitu Java Development Kit atau biasa disingkat JDK. Kemudian yang kedua Java Runtime Environment atau biasa disingkat JRE. Nah, versi yang digunakan itu macam-macam. Secara spesifik yang saya gunakan di sini adalah JDK versi 8 atau biasa disebut JDK 1.8. Kemudian JRE-nya juga sama 1.8. Itu bisa didapatkan di internet, Bapak Ibu tinggal searching saja di Google. Itu gratis. Masih bisa dapatkan yang gratis, versi gratisnya, walaupun sekarang Java sudah berbayar karena sudah dibeli oleh Oracle. Nah, setelah kita install JDK dan JRE-nya, kita bisa cek apakah sudah terinstall dengan baik atau belum. JDK dan JRE-nya caranya dengan menggunakan command prompt. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke command prompt, kemudian bisa ketik Javac, kemudian enter. Ini untuk mengecek apakah JRE kita sudah terinstall dengan baik. Kalau sudah terinstall dengan baik, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Itu artinya JRE kita sudah terinstall dengan baik. Kemudian untuk mengecek apakah JDK sudah terinstall dengan baik, kita bisa ketik Java, kemudian langsung enter. Kalau hasilnya seperti ini, maka JDK sudah terinstall dengan baik. Nah, itu yang diperlukan untuk kita bisa memulai menulis kode dengan bahasa Java. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam coding pemrograman dengan Java. Nah, tapi yang perlu diketahui Bapak Ibu terkait dengan Java, Java ini adalah bahasa pemrograman yang secara spesifik itu berbasis objek. Jadi kalau kita mau coding dengan bahasa Java, maka kita harus paham dulu tentang konsep kelas, objek, atribut, metode, dan beberapa konsep PBO lainnya. Kita mulai dari kelas terlebih dahulu. Kelas itu apa sih? Kelas itu adalah template yang membentuk objek. Itu saya definisikan secara sederhana. Kelas itu adalah template yang membentuk objek. Nah, objek sendiri apa? Objek adalah hasil cetakan dari kelas. Jadi kalau kita analogikan, misalkan kue, cetakan kue dan kuenya, misalkan cetakan kue berbentuk bintang, misalkan itu kita bisa anggap sebagai kelas. Kemudian hasil cetakan berupa kue berbentuk bintang itu adalah objeknya. Jadi cetakan kuenya itu adalah kelas, template-nya dari satu kelas itu kita bisa bentuk banyak objek, bisa menghasilkan banyak kue berbentuk bintang dari satu cetakan berbentuk bintang. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian setiap kelas dan objek itu punya yang namanya atribut atau properti, tempat lain disebut properti, bisa juga disebut atribut, serta metode atau behavior. Nah, atribut itu apa? Atribut itu keterangan atau informasi yang melekat pada objek atau kelas. Kemudian metode itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh objek atau kelas maupun aksi yang bisa dilakukan terhadap kelas atau objek. Jadi itu atribut beserta metode. Contohnya apa? Misalkan kita manusia, kita semua yang ada di bumi ini sebenarnya berasal dari satu template yang sama. Misalkan template-nya kita sebutlah manusia misalkan. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian itu merupakan objek dari kelas yang namanya manusia. Kita berasal dari satu template yang sama. Manusia itu punya atribut atau keterangan, informasi yang melekat pada kelas manusia itu. Contohnya apa? Misalkan nama. Itu informasi yang melekat pada manusia. Semua manusia pasti punya nama. Nah, nama itu merupakan atribut. Kemudian metode. Apa saja metode yang dimiliki oleh manusia? Aksi apa saja yang bisa dilakukan terhadap manusia atau oleh manusia. Manusia bisa berjalan misalkan. Itu aksi yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian manusia bisa dipukuli. Itu aksi yang bisa dilakukan terhadap manusia. Nah, aksi-aksi tersebut itu disebut sebagai metode. Nah, di dalam konsep pemrograman berorientasi objek dan penerapannya di Java, pemahaman terhadap konsep-konsep tadi itu wajib diketahui agar
lebih mudah nanti ke depannya kita coding menggunakan Java. Nah, kemudian kita langsung saja agar lebih jelas. Misalkan saya mau bikin coding nih, saya mau menghitung luas persegi panjang. Nah, hal apa yang perlu saya lakukan terlebih dahulu? Nah, saya perlu berpikir dalam konsep tadi PBO, ada kelas, ada objek. Nah, kira-kira persegi panjang ini masuk ke dalam kelas apa sih? Persegi panjang itu kita bisa pikir secara general, persegi panjang itu masuk ke dalam apa? Kelas apa? Misalkan kelas bangun datar misalkan. Nah, kita bisa bikin kelasnya terlebih dahulu. Jadi di dalam konsep PBO menggunakan Java, kita harus bikin kelas terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail. Nah, langsung saja saya contohkan. Saya buka Visual Studio Code. Harusnya ini menggunakan Eclipse ya Bapak Ibu, teman-teman. Cuman Eclipse saya lagi bermasalah, jadi saya contohkan menggunakan Visual Studio Code untuk code editornya. Saya coba cek dulu Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code saya buka dulu. Ya, jadi saya contohkan, misalkan saya mau menghitung luas persegi panjang. Nah, nanti kita lihat atribut apa saja yang dimiliki, kemudian metodenya apa saja. Kemudian cara codingnya bagaimana. Nah, kita lihat satu persatu, semoga ini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa coding juga, bisa menulis kodenya itu di text editor apa saja yang Bapak Ibu nyaman menggunakannya. Nah, kebetulan saya sebenarnya biasa menggunakan Eclipse untuk Java. Cuman ini komputer saya lagi sedikit bermasalah, jadi saya coba gunakan Eclipse Visual Studio Code saja agar lebih mudah. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu, saya bikin file baru. Oke, jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita membuat kelas. Cara membuat kelas di Java itu dengan menyebutkan kata kunci kelas. Kemudian nama kelasnya, misalkan saya mau bikin kelas namanya bangun datar. Kemudian diikuti oleh tanda kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Jadi ini kita sudah membuat sebuah kelas bernama bangun datar. Nah, biasanya kita menyertakan untuk kelas, biasanya kita menggunakan kata kunci hak akses modifier itu public. Nanti kita akan coba lihat. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika kita membuat kelas, ketika kita save, maka nama file kita, nama file Java yang kita buat itu wajib namanya sesuai dengan nama kelas. Jadi saya contohkan di sini, tadi saya bikin nama kelasnya adalah bangun datar, maka ketika saya save, harus saya namai bangun datar juga. Save as type-nya adalah Java. Misalkan saya simpan di drive D, di folder saya, misalkan coba saya simpan di folder saya bikin folder baru saja Bapak Ibu supaya lebih mudah. Saya bikin folder baru, kemudian saya beri nama Java. Kemudian saya simpan nama file tadi, bangundatar.java, saya simpan di dalam folder Java. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita membuat coding dengan menggunakan bahasa Java. Nama file harus sama persis dengan nama kelas. Nama kelas kita bangun datar, maka nama filenya harus bangun datar juga. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa setelah kita bikin kelas? Setelah kita bikin kelas, kita harus membuat atribut tadi. Jadi di dalam kelas berisi atribut dan metode. Atribut apa saja yang dimiliki oleh bangun datar? Informasi apa saja yang melekat pada bangun datar? Nah, kita bisa pikirkan, misalkan dalam kasus ini kita mau menghitung luas persegi panjang.
Nah, kira-kira untuk menghitung luas persegi panjang, informasi apa saja yang melekat yang bisa kita gunakan untuk menghitung luas persegi panjang? Misalkan kita butuh panjang. Nah, penerapan dari atribut di dalam Java itu dengan menggunakan variabel. Jadi atribut itu penerapannya di Java adalah dengan membuat variabel. Kita misalkan bikin yang pertama, panjang, tipenya integer. Tipe data di Java hampir mirip dengan tipe data di C. Ada tipe data primitif, kemudian ada tipe data reference. Kemudian selanjutnya, apalagi yang kita butuhkan, misalkan panjang kemudian lebar. Atributnya seperti ini. Ini di dalam kelas bangun datar kita sudah punya dua atribut. Atribut yang pertama panjang, atribut yang kedua lebar. Kemudian kita butuh juga untuk menghitung luas, maka kita buat integer luas misalkan. Atribut yang ketiga adalah luas. Kemudian kalau kita sudah bikin nih, ada 3 atribut atau 3 informasi yang melekat pada bangun datar. Dalam hal ini secara umum bangun datar itu ada panjang, ada lebar, ada luas. Kalau kita mau hitung bangun datar yang lain selain persegi panjang, kita bisa tambahkan. Misalkan untuk segitiga kita butuh tinggi, alas dan tinggi misalkan. Untuk lingkaran kita butuh jari-jari misalkan. Itu bisa kita tambahkan atributnya di sini. Tetapi ini hanya sebagai contoh, saya hanya mau menghitung luas persegi panjang, maka atributnya hanya 3. Nah, kemudian selanjutnya kita mau bikin metode. Metode penerapannya di Java adalah dengan membuat fungsi. Fungsi atau prosedur di bahasa pemrograman lain di Java sebutannya metode. Cara membuat metode itu dengan mengetikkan nama metodenya. Misalkan saya mau bikin metode untuk menghitung luas misalkan. Ingat kembali, metode itu apa sih? Metode itu aksi yang bisa dilakukan terhadap kelas atau oleh kelas. Nah, kira-kira aksi apa yang bisa dilakukan oleh kelas? Kalau itu kan kita mungkin masih bingung. Nah, aksi apa yang bisa dilakukan terhadap kelas? Nah, kita bisa melakukan apa terhadap kelas bangun datar? Bangun datar kan kita bisa hitung luasnya. Maka kita bisa seperti ini, hitung luas. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kurung perawal buka, kurung perawal tutup. Metode di Java ada 2 macam, 2 jenis secara umum. Ada metode yang mengembalikan nilai dan ada metode yang tidak mengembalikan nilai. Metode yang tidak mengembalikan nilai ditandai dengan kata kunci void. Kita bisa tuliskan seperti ini, void hitung luas. Jadi kalau metode yang tidak mengembalikan nilai, kita gunakan kata kunci void. Kalau metode yang mengembalikan nilai, kita sertakan dengan kata kunci berupa tipe data, di mana metode itu nilai kembaliannya apa, tipe datanya kita tuliskan di depan nama metodenya. Misalkan ini, saya ingin menghitung luas. Luas itu didapat dari mana? Luas itu didapat dari panjang dikalikan lebar. Misalkan seperti ini. Kemudian saya mau cetak hasil perhitungan luas itu ke dalam layar screen. Untuk mencetak di Java kita menggunakan perintah system.out.println. Misalkan seperti ini, luas, kemudian untuk menggabungkan antara teks dan variabel yang mau kita print nilainya, kita menggunakan tanda plus di Java. Oke, jadi kita sudah punya 3 atribut, kemudian punya 1 metode namanya hitung luas. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, di Java ada 1 metode yang wajib kita buat, kita sertakan kalau kita ingin supaya program kita bisa berjalan, yaitu metodenya namanya ini, metode main. Yang kalau di Java kita tuliskan seperti ini, public static void main, kemudian ada kata kunci string, args atau arguments, kemudian kurung kotak buka tutup, disertai dengan kurung perawal buka, kurung perawal tutup, seperti ini. Ini adalah metode main. Metode main ini adalah metode yang akan dicek saat kita menjalankan kode Java ini. Jadi dicek apakah ada metode mainnya. Kalau tidak ada, ya tidak akan ada yang tampil. Kalau ada, dia cek isinya apa sih. Dia akan jalankan semua yang ada di dalam metode main.
Nah, di dalam metode main ini kita akan bikin sesuatu. Kita akan membuat objek. Jadi tadi kita sudah bikin kelasnya, bangun datar, kemudian sekarang kita mau bikin objeknya. Cara membuat objek di Java adalah seperti ini. Dengan menyebutkan nama kelas, diikuti dengan spasi, kemudian nama objek yang mau dibuat, kemudian spasi, tanda sama dengan, kemudian kata kunci new, diikuti dengan nama kelas lagi, ditulis ulang, kemudian tanda kurung buka, kurung tutup, dan tanda titik koma. Jadi kalau saya mau bikin kelas, bikin objek, nama objeknya persegi panjang, atau persegi, maka saya membuat objeknya seperti ini. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah bangun datar. Kemudian nama objeknya misalkan persegi panjang. Persegi panjang. Sama dengan new, nama kelas ditulis lagi, nama kelasnya adalah bangun datar. Kemudian kurung buka, kurung tutup biasa, kemudian tanda titik koma. Lalu ditutup titik koma, kemudian di save. Jangan lupa di save. Nah, ini adalah cara kita membuat objek di Java. Kita sudah punya sebuah objek namanya persegi panjang yang dibuat dari kelas bangun datar. Cara buatnya seperti ini. Oh ya, yang hijau ini adalah komentar. Komentar itu adalah petunjuk buat kita programmer yang menulis program, menulis kode program. Hanya sebagai petunjuk buat kita, tidak akan dieksekusi, tidak akan kelihatan saat kita running nantinya. Nah, kemudian setelah kita sudah buat kelas objek persegi panjang, nah langkah selanjutnya apa? Objek yang sudah kita buat dari kelas bangun datar, itu sama seperti analogi tadi. Jadi kita sudah bikin cetakan kue, sudah ada satu cetakan kue berbentuk bintang, nah sekarang kita bikin satu kue nih berbentuk bintang. Nah, karena kue berbentuk bintang, pasti tidak akan jauh berbeda dari cetakannya. Kalau cetakannya bentuk bintang, ya kuenya pasti bentuknya bintang juga. Nah, sama juga, konsep yang sama, karena di dalam bangun datar itu ada atribut panjang, lebar, luas, kemudian ada metode hitung luas juga, maka objek, karena objek merupakan hasil cetakan dari kelas, maka objek juga bisa mengakses atribut beserta metode yang dimiliki oleh kelas. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama objeknya, kemudian diikuti dengan tanda titik. Misalkan saya mau mengisi nilai luas, nilai panjang, maka saya bisa tulis seperti ini, persegi panjang, titik panjang, kemudian saya isi nilainya, misalkan nilainya 35. Kemudian persegi panjang, titik lebar, sama dengan 20, titik koma. Saya sudah mengakses atribut panjang yang saya isi nilainya 35, kemudian saya mengakses atribut lebar yang saya isi nilainya 20. Saya mengaksesnya dari objek persegi panjang. Nah, kemudian terakhir saya mau mengakses metode. Metode yang dimiliki oleh kelas bangun datar, saya akses melalui objek persegi panjang. Nama metodenya adalah hitung luas. Seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah berhasil, maka kita bisa jalankan kode Java yang sudah kita buat, bisa kita jalankan. Caranya seperti ini, kita masuk dulu. Kalau melalui command prompt seperti ini, saya masuk dulu ke dalam foldernya melalui command prompt, kemudian di sini saya punya sebuah file namanya bangun datar, kemudian saya bisa gunakan perintah tadi, javc bangun datar.java, saya bisa compile menggunakan perintah ini, javc, kemudian disebutkan nama file lengkap beserta nama ekstensinya. Kalau tidak ada error, hasilnya seperti ini, sudah berhasil di-compile. Kemudian untuk menjalankannya, kita bisa gunakan perintah javc bangun datar, tanpa menyebutkan nama ekstensinya, kita bisa langsung enter. Hasilnya luas sama dengan 700. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat kode
coding menghitung luas persegi panjang di Java itu kira-kira seperti ini. Nah, ini kita masih belum bahas terkait dengan enkapsulasi penerapan hak akses di dalam Java. Ada public, private, protected. Nah, memang konsepnya ini agak panjang, nanti saya share lagi, saya jelaskan konsepnya dalam video terpisah. Tapi untuk mengerjakan tugas yang diberikan, itu kira-kira seperti ini strukturnya. Jadi nanti sebelum membuat coding di Java, pastikan Java-nya sudah terinstall dulu. Kemudian setelah itu kita bisa bikin kelas. Jadi selalu dimulai dari kelas, membuat kelas terlebih dahulu di dalam Java. Konsep PBO seperti itu. Kemudian kita tetapkan atributnya apa saja, kemudian metodenya apa saja, kemudian jangan lupa ada metode main yang wajib kita sertakan kalau kita ingin supaya kode yang kita buat itu bisa ditampilkan atau kelihatan hasilnya. Kita buat objek di dalam main metodenya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pengantar singkat untuk Java. Semoga ini dapat membantu dalam mengerjakan tugas pemrograman yang telah diberikan. Jadi nanti jangan lupa menyertakan video tutorial ya, pembuatan tugasnya agar nanti bisa dinilai juga. Oke deh, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya.